Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan rahmatnya, karunia-Nya, kekuatannya, taufiknya, kita bisa kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada hal-hal berkaitan dengan larangan-larangan di dalam Islam. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Syekh An-Nawawi rahimahullah, babu tahrimin niyahati alal mayyit wa latmil khaddi wa syaqqil jaybi wa natfi sya'ri wa halqihi wa du'a bil wail wa thubur. Bab tentang diharamkannya, babu tahrim. Jadi bab tentang diharamkannya an-niyahah alal mayyit. An-niyahah alal mayyit, yaitu menangisi mayat dengan meratapi, ya, meratapinya, mengeluarkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan. Ya, ini namanya niyahah. Jadi diharamkan seorang ketika ada orang meninggal, ya, keluarganya, saudaranya, atau suaminya, atau istrinya, atau anaknya, atau ayahnya, atau ibunya, atau orang yang dicintainya, dilarang menangis dengan mengeluarkan ucapan-ucapan. Ya, boleh menangis, ya. Tidak dilarang menangisi, ya, mayat atau karena kematian seorang menangis, itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Tetapi tidak boleh, ya, dengan ucapan-ucapan, ya, yang tidak sepatutnya. Ya, jadi cukup dengan menangis dan tanpa ada atau tanpa diiringi dengan suara-suara atau dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, ya, terhadap mayat tersebut. Kemudian pula diharamkan latmul khaddi, menempeleng dirinya sendiri, ya, memukul karena nangis, yang mukul pipinya. Wasyaqqil jaib, atau juga menyobek bajunya, ya, ketika menangis, ketika kena musibah kematian, atau mencabut-cabut rambutnya, atau mencukur gundul rambutnya, ya, atau mendoakan kecelakaan, ya, terhadap dirinya karena kematian tersebut. Ini hal-hal yang dilarang oleh Islam, ya, karena Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita tentang bahwa, ya, manusia tidak lepas dari dua hal. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita dituntut untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan nikmat Allah sangat banyak, ya, baik nikmat berkaitan dengan agama, taufik, hidayah, iman, Islam, ataupun nikmat-nikmat duniawi lainnya, ya, rezeki yang melimpah,
ya, kemudian mata pencaharian yang baik, ya, makanan yang baik, ini semua adalah di antara nikmat-nikmat duniawi. Nah, seorang mukmin ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, dan alangkah banyaknya nikmat Allah itu sehingga tidak mungkin kita menghitungnya, yang dituntut adalah untuk agar dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Agar dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang pertama. Kemudian keadaan manusia yang kedua, ya, keadaan kita orang-orang beriman, ya, adalah ujian. Ya. Jadi hidup ini dipenuhi dengan nikmat Allah Ta'ala atau ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, ya, yaitu kewajiban seorang mukmin adalah bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan kemudian kita, ya, tidak sabar kepada ujian Allah. Tidak ada manusia yang luput dari ujian di dunia ini. Ya. Maka kewajiban kita dan tuntutan kepada kita tatkala diuji oleh Allah Ta'ala adalah dengan kita bersabar. Menerima putusan Allah. Ya. Jangan ngomel. Jangan curhat kepada manusia. Ya. Curhat pada Allah Ta'ala. Tempat kita curhat yang maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya. Itu adalah Allah Ta'ala. Maka kalau curhat itu jangan pada manusia. Orang yang selalu curhat pada manusia itu menunjukkan tauhidnya perlu dipertanyakan. Ya. Katanya bertauhid, beriman, ya. Tetapi curhatnya kepada manusia. Ya. Mana tauhidnya? Mana akidahnya? Ya. Oleh karena itu, hendaknya seorang mukmin ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala, pertama kita introspeksi diri kita. Ya. Karena bisa jadi ujian itu karena sebab dosa-dosa kita. Kemaksiatan yang kita lakukan. Kesombongan yang ada pada diri kita. Dan seterusnya. Ya. Sehingga kita introspeksi diri. Kemudian kita serahkan pada Allah Ta'ala. Kita perbaiki diri kita. Perbaiki amal kita. Perbaiki niat-niat kita. Dalam kita beramal. Agar niat kita lurus. Benar-benar untuk Allah Ta'ala. Ya. Nah, ketika dapat ujian. Dan ujian adalah konsekuensi dari keimanan. Ya. Allah akan menguji hamba-hambanya. Ya. Dan ujian. Dan setiap ujian itu tergantung dari tingginya iman atau lemahnya iman tersebut. Dari seorang hamba. Semakin kuat imannya, semakin tinggi imannya, maka ujiannya pun semakin berat. Demikian sebaliknya. Semakin lemah imannya, semakin lemah agamanya, maka ujian itu akan diberikan sesuai dengan apa yang ada pada diri seorang hamba dari keimanan tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Jadi hidup ini tidak luput dari dua ini. Dari dua kutub. Ya. Kutub nikmat, kita wajib mensyukurinya. Karena Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku pada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, tidak bersyukur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Kemudian yang kedua adalah ujian. Allah menguji hamba-hambanya, ya. Dan ujian-ujian itu agar supaya ada dua hikmah di balik ujian itu. Yang pertama adalah untuk Allah mengampuni dosa-dosanya, menghapus dosa-dosanya dan ujian tersebut. Yang kedua adalah untuk Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muliakan. Maka orang beriman hidupnya selalu tenang.
Dia diberi nikmat, dia bersyukur, dan dia diuji, dia pun bersabar. Nah, salah satu ujian yang dengannya Allah menguji hamba-hambanya adalah kematian. Seorang ditinggal mati oleh kekasihnya, oleh orang yang dicintainya, ya, ditinggal mati. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Ya, kami benar-benar, kata Allah Ta'ala, akan menguji kalian dengan rasa takut dan kelaparan, kurangnya buah-buahan, ya, dengan kurangnya jiwa atau dengan kematian, ya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, orang yang bersabar itu diantara cirinya ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, ya, kami ini, kita ini adalah milik Allah. Ya. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi antara ujian-ujian itu ada ujian dengan kematian. Seorang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, maka ini adalah ujian. Ya. Tuntutannya adalah kesabaran. Harus bersabar. Ya. Dan ujian tersebut, karena ujian itu sudah termaktub di sisi Allah Ta'ala. Ya. Nah, hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Seorang mayat, ya, seorang yang meninggal itu diazab di kuburnya karena sebab tangisan, ratapan keluarganya terhadapnya. Ya. Wa fi riwayatin maniha alaihi. Ya, maknanya kurang lebih sama. Salah satu penyebab seorang diazab oleh Allah dalam kuburnya karena tangisan, ratapan dari keluarganya. Meskipun pada hakikatnya azab Allah bagi seorang dalam kubur itu bukan semata-mata karena tangisan dari keluarganya. Bukan karena semata-mata ratapan dari keluarganya. Tidak. Bisa jadi dia punya dosa, punya maksiat yang dia belum bertobat, ya, dan Allah belum mengampuninya, ya, sehingga dia disiksa dalam kuburnya. Nah, salah satu sebab adalah karena tangisan itu, tangisan dari keluarganya. Ini tangisan di sini yang disertai dengan yakni ratapan dan ucapan-ucapan yang keluar terucap dari orang yang meratapi, yang menangisi orang tersebut, mayat tersebut. Jadi an-niyahah itu adalah al-buka alal mayyit ma irtifa'is saut. Para ulama menyebutkan arti niyahah itu adalah menangisi mayat, ya, dengan suara yang tinggi. Dan suara yang tinggi. Wa dzikri sifatil mayyit, dan yang menyebutkan sifat-sifat mayat itu, mayat tersebut, ya, terucap dari lisannya ketika dia menangisi mayat tersebut, ya. Kemudian dia meratapi mayat itu dengan ucapan-ucapan, menyebutkan sifat-sifatnya, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan an-niyahah. Nah, hadis ini tentu, ya, mengandung larangan. Larangannya bersifat haram. Ya, karena larangan ada dua. Ada yang haram, ada yang makruh. Yang dibenci. Itu pun dilarang sebetulnya. Nah, hadis ini melarang atau mengharamkan an-niyahah alal mayyit. Menangisi mayat dan meratapinya, ya, dengan
ucapan-ucapan mensifati mayat itu atau mengucapkan harapan-harapan ya kepada mayat itu misalnya, ya, dan seterusnya. Ya, ini termasuk hal yang dilarang dan diharamkan. Nah, termasuk niyaha itu juga adalah dengan, ya, bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang yang meratapi, menangisi mayat itu. Seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab tadi. Dengan mencabik-cabik wajahnya, menyobek pakaiannya, ya, mencabut-cabut rambutnya, atau memotong, menggundul kepalanya. Nah, ini semua hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Islam. Dan ini bagian dari niyahah, bagian dari ratapan kepada orang meninggal itu karena sebab kematian. Ya. Jadi seorang ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dan kematian, orang yang dicintainya, ya, hendaknya pertama kali yang dia lakukan itu dia menahan dirinya. Ya, dia ingat, ya, mengingat bahwa, ya, hidup dan mati ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tangisan yang dilakukan oleh seorang terhadap keluarga yang meninggal itu tidak akan mampu membangkitkan kembali keluarganya yang mati itu. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang meninggal itu. Karena ketentuan kematian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masing-masing ada waktunya. Kita hidup di dunia ini hanya tinggal menunggu giliran, ya. Menunggu giliran. Saatnya seorang habis waktunya di dunia ini akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jangan meninggalkan dunia ini. Ya. Jangan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, seorang ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian kematian, ya silahkan sedih. Ya. Namanya manusia. Ya, dia meninggalkan, dia tinggal oleh keluarganya, oleh orang yang dicintainya. Ya wajarlah seorang itu menangis, manusiawi. Rasulullah SAW ketika putra beliau Ibrahim meninggal, Ibrahim bin Muhammad, ya, meninggal, beliau menangis. Tapi beliau tidak mengucapkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan ratapan yang itu dilarang oleh agama. Namun beliau menangis, air mata mengalir. Ya. Karena itu hal-hal yang merupakan hal yang manusiawi. Tapi seorang mukmin dia beriman pada Allah Ta'ala. Dan salah satu rukun iman terpenting adalah iman kepada al-qadar, al-qadha, qada Allah Ta'ala. Iman kepada takdir Allah. Iman kepada putusan Allah Ta'ala. Ya. Harus yakin. Bahwa Allah, apa yang Allah putuskan, Allah yang Allah takdirkan, itu yang terbaik bagi manusia. Ya. Sama halnya dengan salah satunya adalah kematian. Ya. Oleh karena itu harus dihadapi dengan kesabaran. Kapan bersabar itu dimulai? Ya ketika terkena musibah itu. Karena suatu ketika seorang wanita ditinggal mati oleh anaknya, oleh bayinya. Kemudian dia datang di kuburan, dia menangisi di kuburan tersebut, kuburan anaknya. Kemudian Rasulullah SAW melewati wanita itu dan mengatakan kepada wanita itu, menyuruh dia bersabar. Isbiri, ya, bersabarlah kamu atas musibah ini. Nah, wanita ini, ya, dia tidak tahu bahwa yang mengingatkannya, yang menegurnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengucapkan begini, ya, ilaika anni, lam tusab bi musibati. Ini engkau minggir dari aku. Ya. Engkau tidak pernah kena musibah seperti apa yang menimpa diriku. Dan dia tidak mengetahui bahwa yang menegurnya adalah, yang menyuruhnya dia untuk sabar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasul alaihissalam mengetahui keadaan wanita ini yang ditinggal mati oleh bayinya, ya. Maka Rasulullah SAW mengambil sikap diam karena beliau tahu jiwa orang ini, dalam arti sedang dalam keadaan sedih, sehingga Rasulullah SAW kemudian pergi meninggalkan wanita tersebut. Nah, kemudian ada sebagian sahabat memberitahukan pada wanita itu bahwa yang menegur kamu tadi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkejutlah wanita ini. Kemudian datanglah dia ke rumah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, dia ingin meminta uzur, minta maaf atas ucapannya, atas sikapnya ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, karena dia tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Maka Rasul SAW mengatakan pada wanita itu, ya, as-sabru inda sadmatil ula. Ya, jadi kesabaran itu adalah ketika begitu terkena musibah itu, ya, langsung seorang berupaya untuk mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, ya, untuk segera menguasai dirinya, dan dia untuk menekan dirinya agar bersabar terhadap musibah tersebut. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dilarangnya, diharamkannya an-niyahah, meratapi mayat, menangisi dan dengan mengeluarkan ucapan-ucapan atau dengan perbuatan, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, menyobek baju, mencabik-cabik wajahnya, ya, atau memukul kepalanya di tembok, kadang-kadang begitu, ya, dibanting-banting kepalanya di tembok. Setelah itu baru tahu, setelah kejadian itu baru sadar dia bahwa perbuatannya ternyata membahayakan dirinya sendiri. Ya, ini semua hal-hal yang diharamkan oleh Islam, ya. Dan Islam mengajarkan kita tuh bersabar. Karena dunia ini tempatnya ujian, ya, dan ujian Allah itu banyak, ya, kelaparan, ya, rasa takut, kematian, dan yang lainnya dari ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dituntut untuk bersabar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan dari golongan kami, ya, man darabal khudud, orang yang ketika terkena musibah dia memukul-mukul pipinya, ya, wa syaqqal juyub, atau dia menyobek pakaiannya, ya, wa da'a bid'awal jahiliyah, atau dia mengeluarkan ucapan-ucapan seperti di zaman jahiliyah dahulu. Nah, itu bukan dari umat Ar-Rasul alaihissalam, ya, bukan dari umat Rasulullah SAW. Nah, maka kita melihat firqah-firqah yang sesat, yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, ya, yang mereka memukul-mukul diri mereka bahkan dengan pedang, ya, atas wafatnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demikian, ya. Islam tidak pernah mengajarkan hal yang demikian itu. Maka kita tidak boleh melakukannya. Haram melakukannya, ya. Haram melakukan hal tersebut. Nah, di dalam hadis ini, di antara bentuk-bentuk dari an-niyahah, ya, bentuk perbuatan yang dilarang ketika ada yang meninggal adalah dengan darbul khudud, ya, memukul, mencabik-cabik wajahnya sendiri, ya, karena musibah tersebut. Yang kedua, syaqqul juyub, ya, menyobek bajunya, ya. Kemudian ketiga, da'a bid'awal jahiliyah, mengeluarkan kalimat-kalimat, ya, ucapan-ucapan seperti orang-orang jahiliyah dahulu terhadap mayat-mayat mereka. Nah, hadis ini
Dan hadis sebelumnya yang kita baca tadi, ini menjelaskan kepada kita kewajiban seorang muslim muslimah, mukmin mukminah untuk menasehati, mewasiatkan kepada keluarganya. Ya, apabila dia meninggal, mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Ya, tidak boleh melakukan hal tersebut. Ya, ini harus diberikan pesan. Wahai istriku, anak-anakku, atau suamiku, atau anak-anakku, keluargaku, jangan sampai kalian meratapi aku ketika meninggal. Ya, karena ini diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menangis wajar-wajar lah, manusiawi lah kalau menangis itu. Tapi membuat hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ini kita harus wasiatkan pada mereka bahwa hal tersebut adalah haram. Ya, tidak boleh mereka lakukan ketika ada keluarga kita yang meninggal. Kemudian, apa yang semestinya dilakukan seorang ketika seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kematian, ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, hendaknya dia itu pertama, sebagaimana saya sebutkan tadi, dia bersabar. Kembalikan itu urusan kepada Allah Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah yang telah menetapkan semuanya itu. Dan apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Dan yang kedua, ihtisab indallah. Hendaknya kita dengan musibah itu, kita berupaya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar, dengan tabah menerima musibah itu, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang yang melakukan hal tersebut. Ya, jadi usaha untuk ihtisab. Berupaya untuk menahan diri, mengekang diri ya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika ada yang meninggal, dan kita mengharapkan pahala di sisi Allah ya dari musibah yang menimpa diri kita. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya ya. Qala An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Burdah, dari Abu Burdah qala waji'a Abu Musa ya faghushiya alaihi wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi ya fa aqbalat tasihu birannatin wa lam yastati an yarudda 'alaiha syai'an falamma afaqa qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqah wal haliqah wasyaqqati. Muttafaqun alaih. Dari Abu Burdah radhiyallahu anhu qal waji'a Abu Musa. Pernah suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais ya, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau menderita sakit. Faghushiya alaihi. Sampai-sampai beliau tuh pingsan. Karena sakit yang menimpa dirinya itu sampai pingsan. Wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi. Ya. Dan ketika itu kepalanya berada pada pangkuan istrinya atau keluarganya. Ketika sakit ini, ketika pingsan itu. Fa'aqbalat tasihu birannatin. Maka sang istri atau keluarganya, wanita tadi yang kepala Abu Musa al-Asy'ari berada di pangkuannya, itu berteriak, ya, menangis dengan suara yang keras, rannatin, ya, nangis dengan suara yang keras, ya. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an. Abu Musa al-Asy'ari itu mendengar apa yang dilakukan oleh istrinya, ya, tapi dia tidak bisa berbuat sesuatu. Dia tidak bisa berbuat sesuatu. Karena dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Dalam keadaan antara sadar dan tidak. Falamma afaqa, maka setelah Abu Musa al-Asy'ari itu sadar, ya, maka beliau berkata, qal,
Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku berlepas diri dari orang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Abu Musa al-Asy'ari, kata beliau, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah itu adalah wanita yang dia menangisi ya karena satu musibah dengan suara yang keras. Ya, bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah kata An-Nawawi rahimahullah, allati tarfa'u sautaha bin niyahati wan nadbi. Itu seorang yang dia meninggikan suaranya ya dengan tangisan ya. Dia tinggikan suaranya. Itu saliqah. Jadi Rasulullah SAW berlepas diri dari wanita yang seperti itu. Ya, orang menangis dengan suara keras. Kemudian wal haliqah, demikian pula Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berlepas diri dari al-haliqah, dari orang yang dia mencukur rambutnya, menggundulkan kepalanya karena musibah. Ya, Rasulullah pun berlepas diri dari orang seperti itu. Wasyaqatu, dan yang ketiga wasyaqati. Dan Rasulullah berlepas diri dari asyaqah. Asyaqah itu orang yang menyobek pakaiannya karena musibah yang menimpa dirinya. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, jadi seorang dibolehkan nangis, tapi tidak boleh berlebihan, yang wajar. Termasuk membanting-banting kakinya, ya memukul kepalanya di tembok, ya mencabut-cabut rambutnya, ya mencabut kerudungnya misalnya karena kematian dan yang lainnya. Hal-hal seperti ini semua dilarang dan diharamkan oleh Islam. Diharamkan oleh Islam. Nah, jadi hadis ini tentu ya tidak jauh berbeda dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang larangan meratapi mayat dan perbuatan-perbuatan yang disebutkan. Ya, karena Rasul alaihi wasallam berlepas diri dari itu semuanya. Ya. Kemudian kita melihat dalam hadis ini juga bagaimana seorang sahabat ya seperti Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dalam berpegang kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau berpegang pada sunnah Rasulullah. Ya, sehingga kemudian beliau berlepas diri dari orang-orang yang mana Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Ya. Ini menunjukkan betapa beliau ya, dan para sahabat pada umumnya semuanya mereka betul-betul berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada ajaran tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliau adalah contoh. An-Nabi alaihi salatu wassalam adalah contoh teladan. Ya. Kita kadang-kadang terlalu banyak membawa perkataan ulama, ya, sehingga kemudian kadang-kadang kita melupakan Rasulullah SAW. Ya. Padahal beliau adalah contoh teladan, qudwah hasanah, ya, bagi seluruh umat manusia, khususnya kaum muslimin. An-Nabi SAW adalah qudwah. Beliau adalah contoh, ya, teladan bagi kita semuanya. Ya. Maka hendaknya menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Ya. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian suri teladan yang baik. Ya, liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan pertemuan mereka dan Allah. Wal yaumal akhir, dan orang mengharapkan pahala ganjaran di sisi Allah di hari kiamat. Wa dzakarallah katsiran, dan orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hadis berikutnya. Wa an Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumil qiyamah."
barang siapa yang dia diratapi, ya, ini oleh keluarganya ketika dia meninggal, fa innahu yu'adzab, maka dia akan diazab, ya. Karena sebab ratapan tersebut, ya, bimani alaihi yaumil qiyamah, akan diazab di hari kiamat. Maka kembali pada apa yang saya katakan tadi, hendaknya seorang mewasiatkan kepada keluarganya, apabila aku meninggal, ya, jangan sampai aku diratapi, ya. Jangan malah sebaliknya, ya. Berpesan kalau aku mati, tolong ratapi aku, ya. Ini wasiat yang tidak boleh dilakukan. Wasiat yang haram, tidak boleh. Tapi justru harus mewasiatkan mereka agar mereka tetap bersabar, ya, mendoakan orang yang meninggal, karena orang yang meninggal dia membutuhkan doa. Kita berdoa yang masih hidup mendoakan orang yang telah meninggal. Awaladin soleh yad'ulahu. Jika dia mempunyai anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, doakan, ya, orang tuanya. Itu seorang yang meninggal dia mengharapkan. Selain dari amalnya yang dia kerjakan dari amal-amal kebaikan, tentu doa dari keluarganya, dari anak-anaknya agar mendoakannya. Wa an Ummi Athiyyah Nusaybah, ya, radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Athiyyah, namanya adalah Nusaybah radhiyallahu anha, beliau berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bai'ati alla nanuha, muttafaqun alaih. Kata Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, dan beliau salah seorang wanita yang membaiat Rasulullah SAW, ya, kata beliau, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal bai'ah, bahwa Nabi Rasulullah SAW ketika baiat, ya, salah satu yang menjadi pegangan, satu yang beliau pesan, ya, ketika membaiat para wanita itu, alla nanuha, agar kami para wanita tidak sampai meratapi mayat. Kalau ada orang meninggal yang sampai meratapi mayat. Jadi ini salah satu yang menjadi baiat. Ya, bersolat 5 waktu, ya, dan yang lainnya dari amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, salah satunya adalah ketika baiat, kata Ummu Athiyyah, kami membaiat Nabi SAW bahwa kami tidak akan, ya, meratapi mayat atau kalau ada orang yang meninggal. Ini salah satu hal yang menjadi hal yang dibaiat oleh para sahabat, para sahabat-sahabat wanita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka membaiat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya membaiat wanita, ya, ya, dan baiat pada wanita tidak dengan salaman dan berjabat tangan, tidak, cukup dengan ucapan, ya. Karena Rasul alaihissalam tidak pernah menyentuhkan tangannya, ya, kepada wanita yang bukan mahramnya. Beliau tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baiat dengan wanita-wanita itu hanya dengan ucapan, ya, tidak dengan meletakkan tangan mereka, ya, atau meletakkan tangan beliau di atas tangan-tangan mereka. Kemudian juga yang kedua, di antara poin dari baiat itu adalah membaiat dengan baiat yang untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya, jadi di antara isi baiat itu, ya, ini melaksanakan apa yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam baiat itu juga tentu, ya, sama dengan sebelumnya, ya, baiat dalam hal apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tetap taat pada Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita bahwa an-niyahah, meratapi mayat, itu adalah termasuk tradisi jahiliyah. Ya, peninggalan-peninggalan, ya, dari zaman jahiliyah. Makanya dilarang oleh Islam, dihapus oleh Islam. Semua hal-hal yang bertentangan, ya, dengan Islam yang pernah dilakukan oleh orang jahiliyah itu semua dihapus oleh Islam, digantikan dengan yang terbaik. Ya, itulah Islam. Ya, dia, ya, konsep yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, ya, untuk, ya, memperbaiki
kehidupan manusia. Kalau mereka menjalankannya dengan baik, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tetapi kalau mereka tinggalkan, maka akan menimpa mereka hal-hal yang menimpa mereka. Karena meninggalkan, mengamalkan Islam. Ya, maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala ala nikmatil iman wal Islam. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat Allah berupa nikmat iman dan Islam dan nikmat sunnah Rasulullah SAW. Karena ini juga merupakan nikmat. Kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini adalah nikmat dari antara nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Bahkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu maqal. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata. Radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir. Nu'man sahabat. Ayahnya juga Bashir. Sahabat Nabi SAW. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu maqal. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu beliau berkata. Ughmiya ala Abdullah ibni Rawahah radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Abdullah bin Rawahah ini pingsan, ya, hilang kesadarannya, ya. Faja'alat ukhtuhu tabki. Ketika melihat Abdullah bin Rawahah dalam keadaan demikian, maka saudaranya, saudara perempuan dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, saudara perempuannya nangis. Lihat saudaranya dia itu sakit sampai hilang kesadarannya. Wa taqul wajabalah wakadha. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat terhadap ketika melihat Abdullah bin Rawahah dalam keadaan sakit itu. Ya. Keluar ucapan-ucapan dari wa tuaddidu alaih. Dan dia berulang-ulang mengucapkan kalimat-kalimat itu. Ya. Faqala hina afaqa. Maka kata Abdullah bin Rawahah ketika beliau sadar, ya, beliau berkata, ya, ma qulti syai'an. Ma qulti syai'an illa qila li anta kadzalika. Kamu mengatakan tidak mengucapkan sesuatu, ya, tapi dikatakan pada aku, ya, bahwa kamu berbuat demikian. Ini ya, omongan-omongan yang ada. Yang diucapkan oleh saudaranya. Ya. Maka dia intinya melarang, ya. Melarang apa yang disebutkan atau yang dilakukan oleh saudara perempuannya. Jadi di sini anti kadzalik gitu, atau anta kadzalik. Abdullah bin Rawahah itu mengingkari perbuatan saudara perempuannya. Ya. Nah, jadi ini juga hadis ini masih berkaitan dengan larangan atau diharamkannya an-niyahah kepada mayat. Kemudian juga tidak boleh seorang menyebutkan sifat-sifat seseorang yang meninggal misalnya dengan sifat-sifat yang tidak ada pada orang itu, ya. Tapi yang dibuat-buat olehnya. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa mayat itu diazab karena ratapan dari keluarganya ketika dia meninggal. Jadi azab karena ratapan keluarganya. Dan sebagaimana saya katakan tadi bahwa jadi salah satu penyebab seorang diazab karena niyahah, karena ratapan tersebut. Ya, walaupun tidak hanya itu, mungkin ada dosa-dosa yang lainnya. Ya, sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Ishtaka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu syakwa. Pada suatu ketika Sa'ad bin Ubadah itu mengeluh karena ada satu penyakit, karena ada sakit. Jadi ishtaka. Ya, merintih, mengeluh karena sakit tersebut. Fatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu.
Ya, maka datanglah Rasul alaihissalam ya untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Ma Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Sebutkan dalam hadis ini ada 3 orang bersama Rasulullah. Yaitu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghasyatin. Ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam masuk menemui Sa'ad bin Ubadah, maka beliau dapati Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan antara sadar dan tidak. Ya. Ya. Faqal aqadha, qalu la ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya karena melihat Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan diam. Aqadha, apakah dia ini telah meninggal orang ini? Rasulullah bertanya kepada yang ada di situ. Qalu la ya Rasulullah. Ya. Kata ini para sahabat, la. Bahwa Sa'ad bin Ubadah ini, ya ini masih hidup orangnya. Ya. Fabaka Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW menangis. Ya. Falamma ra'al qaumu buka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bakau. Ketika orang-orang berada di tempat itu melihat Rasulullah SAW menangis, maka semua mereka menangis. Qal, ala tasma'un? Kata Nabi SAW kepada mereka, ala tasma'un? Tidakkah kalian telah mendengar? Ya. Ya. Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah itu tidak mengadab. Ya. Hanya lantaran seorang menangis. Karena air matanya yang mengalir. Wala bihuzni al-qalbi. Dan juga Allah tidak mengadab mayat itu karena sedihnya seorang ketika dia ditinggal mati oleh orang meninggal itu. Walakin yu'adzibu bihadza. Ya. Wa asyara ila lisanihi. Ya. Akan tetapi penyebab Allah mengadab mayat itu, ya, bihadza. Beliau menunjuk pada lisan beliau. Ini karena ucapan-ucapan ketika seorang meninggal, ada ucapan-ucapan, ratapan-ratapan. Au yarham. Ya. Jadi antara dua. Tidak, Allah Ta'ala itu mengadab seorang karena lisannya. Atau juga Allah merahmati seorang karena orang itu menahan lisannya. Dari ratapan, dari ucapan-ucapan yang tidak seyogianya diucapkan terhadap orang yang telah meninggal. Dalam menangisi orang yang meninggal tersebut. Nah, di sini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, ya, bahwa Ar-Rasul alaihissalam qudwah, contoh teladan. Ya. Ketika sahabat beliau, Sa'ad bin Ubadah, ya, salah seorang, dia pemimpin kabilah Khazraj, ya, itu dalam keadaan sakit, ya, itu beliau menjenguk. Maka dia dianjurkan, disunnahkan menjenguk orang sakit. Ya, dan ini adalah ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendengar saudara kita sakit, ya hendaknya kita menjenguk saudara kita, ya, yang sakit itu. Dan ini dicontohkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, ketika di Mekah, Rasul alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa menjenguk orang sakit itu juga bisa dengan kita mengajak teman, ya. Karena terkadang orang itu lebih kuat ketika dia dengan temannya dalam menjenguk orang sakit, tatkala melihat keadaan orang sakit itu. Ya, kalau ada temannya dia agak
jiwa besar. Ya. Dan kita melihat para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka betul-betul mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai contoh. Ya, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, mereka ikut Rasulullah SAW untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang dalam keadaan sakit. Kemudian bolehnya menangisi, ya, atau boleh menangis ketika seorang melihat saudara yang sakit, dia terharu, dia merasa sedih, ya, kemudian dia kemudian mengucurkan air mata, ini hal yang dibolehkan. Ini hal yang dibolehkan. Ya, kadang-kadang ada orang yang kuat, ada orang yang tidak kuat melihat kondisi orang yang sakit itu. Ya. Ada yang kuat, ya mungkin dia bisa bertahan. Ada yang hatinya penuh kasih sayang, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, maka beliau ketika melihat Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan sakit, beliau menangis. Jadi boleh menangis itu boleh. Dan ini hal yang tidak dilarang. Demikian pula kalau ada yang meninggal, dibolehkan menangis. Tapi dilarang mengucapkan kalimat-kalimat ketika menangis, ketika dalam keadaan menangis. Kemudian bahwa tangisan itu hal yang manusiawi, ya, lumrah. Itu salah satu tanda bahwa seorang itu punya rahmat dalam dirinya, dalam hatinya kepada saudaranya. Ya. Dan tangisan itu tidak menyebabkan Allah mengadab orang yang meninggal karena tangisan. Yang diadab lantaran meratapi. Tangisan dengan suara keras, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam, ya, seperti mencabik-cabik wajahnya, ya, mencabut rambutnya, ya, menyobek bajunya, ini yang diharamkan. Tapi kalau sekedar menangis, ini adalah hal yang dibolehkan, ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, lisan ini, ya. Salah seorang binasa karena lisannya, ya. Dan seorang selamat juga karena lisannya, ya. Oleh karena itu hendaknya seorang menjaga lisannya. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara, jangan asal bunyi, ya. Jangan asal menuduh, jangan asal memfitnah, dan ucapan-ucapan naudzubillah, ya. Ini akan membahayakan dirinya sendiri, ya. Seorang yang selamat adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Ini pentingnya menjaga lisan. Allah merahmati seorang karena lisannya, dan Allah mengadab seorang karena lisannya. Ya, maka dari itu hendaknya kita berupaya untuk selalu menjaga lisan-lisan kita. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Nabi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin. Ya, riwayat Imam Muslim. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naihatu, seorang wanita. Ini kenapa disebut naihah itu banyak pada wanita? Karena pada umumnya yang meratapi mayat itu wanita. Meskipun ini tidak hanya khusus pada wanita. Bisa jadi ada laki-laki pun demikian, walaupun jarang, langka. Tapi tidak mustahil. Ada laki-laki yang meratapi mayat, tapi pada umumnya wanita. Maka disebut di sini an-naihatu, seorang wanita yang dia melakukan niyahah, yang meratapi mayat, idza lam tatub, kalau dia tidak bertobat pada Allah Ta'ala, qabla mautiha, kalau dia tidak bertobat pada Allah Ta'ala sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati, ya, maka dia ketika di hari kiamat, dibangkitkan di hari kiamat itu, alaiha sirbalun min qatiran. Ya, dia akan dibangunkan dengan memakai, ya, memakai cairan, ya. Jadi pakaian cairan panas mendidih di tubuhnya, ya. Wadirun min jarabin, dan dia akan juga ditimpakan, ya, dipakaikan ibarat baju perang, tapi yang itu menyebabkan gatal pada tubuhnya. Naudzubillah.
Ya, ini orang-orang yang tidak bertobat. Nah, ini menunjukkan bahwa kalaupun ada misalnya seorang wanita yang pernah melakukan meratapi mayat dan ucapan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya, kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala, diminta ampun pada Allah, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, ya, maka Allah menerima taubatnya. Ya. Tetapi kalau dia tidak bertobat dari perbuatan itu, sampai mati dia tidak bertobat, maka dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, dia akan dikenakan dengan ibarat pakaian, tapi itu adalah cairan timah atau cairan yang panas, ya, cairan hitam yang panas. Ya, dikenai pada tubuhnya ketika dibangkitkan dari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian dipakaikan semacam baju yang itu semua penuh dengan jarob, yaitu hal-hal yang ya membuat merusak kulit. Wal iyadzubillah. Jadi seorang hendaknya bertobat dari semua dosa, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu menerima tobat hamba-hambanya. Ya, oleh karena itu orang yang menyimpang, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Termasuk yang menyimpang dari manhaj salafus saleh. Ya. Kembali pada Allah. Kembali pada jalan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan tetap pada kesalahan-kesalahan, pada penyimpangan-penyimpangan. Ada orang mungkin punya pemikiran khawarij. Ayo kembali, tobat pada Allah Ta'ala. Kembali kepada jalan yang benar. Ada orang mungkin punya pemikiran atau akidah Mu'tazilah, taubatlah pada Allah Ta'ala, kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena Allah Maha Pengampun, karena hamba-hamba yang bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian pula orang yang bermaksiat. Ya, dia bermaksiat pada Allah, entah itu perbuatan apa, ada zina, atau minum khamar, atau judi, atau yang lain yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, hendaklah bertobat kembali pada Allah Ta'ala. Ya, Allah zat yang maha penerima taubat hamba-hambanya. Dan yang memiliki ampunan itu Allah. Maka dari itu kita tidak boleh menjadikan hamba-hamba Allah ini putus asa dari rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah, karunia Allah, ampunan Allah bukan di tangan kita sebagai manusia. Itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kepada siapa Allah kehendaki. Jangan kita menghalangi manusia dari rahmat Allah. Jangan kita menjadikan manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang harus kita ingat. Apalagi sebagai seorang da'i, seorang muballigh. Jangan membuat manusia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serulah mereka kembali pada Allah Ta'ala. Agar bertobat pada Allah Ta'ala. Entah dari perbuatan apa, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Ya, agar kembali kepada jalan yang benar. Allah Maha Pengampun. Allah yang menerima taubat hamba-hambanya. Bukan kita. Ya. Bukan kita. Ya, jadi, maka kita harus posisikan diri kita pada tempatnya. Jangan kita letakkan diri kita bukan pada tempatnya. Ya. Tugas mubaligh menyampaikan, mendakwai, menyeru manusia pada Allah Ta'ala. Bukan mengusir manusia dari jalan Allah Ta'ala. Ya, hati-hati. Anda menjadi hamba-hamba Allah, para duat ilallah yang menyeru manusia kembali pada Allah Ta'ala. Bukan mengusir manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan putusan-putusan yang kita ambil, sikap-sikap yang kita ambil terhadap orang-orang yang berbuat dosa atau menyimpang dari jalan yang benar. Tapi serulah mereka dengan cara yang baik. Dan hikmah, dan akhlak yang mulia. Dan perbuatan yang baik. Maka mereka akan kembali. Insya Allah mereka kembali pada jalan yang benar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah kita lanjutkan hadis-hadis yang lain. Ada beberapa hadis dalam bab ini. Insya Allah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya. Agar kita dapat selalu ya menambah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, dan tidak lupa pula kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Karena kita ya kemarin baru 2 hari yang lalu kita telah memiliki presiden yang baru, kepala negara yang baru dan wakilnya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik pada mereka, berikan hidayah pada mereka untuk melakukan yang terbaik bagi umat dan bagi bangsa dan rakyat negeri yang kita cintai ini. Ya, ini yang kita harapkan.
Ya, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, kepada para pemimpin kita, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat. Semoga selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala dan ditolong oleh Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan kebaikan ya yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Terima kasih pada semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.